memasuki hari ketiga. Shalom adik-adik sekolah minggu, jumpa lagi dengan Inang Nenggolan di Minggu Palmarum ini. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan penuh sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai pembelajaran horong ini, kita berdoa dulu ya. Yuk tutup mata, lipat tangan. Kita fokus berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan membantu kita dalam mengartikan apa firman yang akan Inang sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata atas kerajaan surga, terima kasih atas semua berkat-Mu. Kami Tuhan sudah menyelesaikan ibadah online kami Tuhan. Biarlah Tuhan adik-adik yang di rumah dan kami juga semua Tuhan dimanapun kami berada Tuhan boleh terberkati Tuhan mengikuti ibadah tersebut Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan cerita dari Inang Nenggolan Tuhan. Biarlah adik-adik di rumah dapat mengerti. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin. Nah adik-adik, 2 minggu yang lalu secara berturut-turut kalian sudah mendengarkan cerita kan mengenai cerita menjelang Paskah, mulai dari Yesus ditangkap di Taman Getsemani, kemudian Yudas menjual Yesus, kemudian Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nah, minggu ini, hari ini, Inang akan bercerita dari kitab Matius 27 ayat 27 sampai 31 dengan judul perikop Yesus diolok-olokkan. Tadi kalian sudah mendengarkan kan cerita dari Amang Pendeta. Gimana tadi cerita dari firman dari Amang Pendeta tadi? Kalian sudah mengerti belum? 4 April nanti kita akan merayakan apa? Ya, hari Paskah. Hari Paskah itu adalah hari kebangkitan Yesus. Jangan ada lagi nanti yang bilang ya ketika ujian Paskah itu hari kelahiran Yesus. Jangan, Paskah itu adalah hari kebangkitan Yesus, di mana maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Kita bangga menjadi anak-anak Tuhan Yesus ya. Kita harus bangga kalau kita memiliki Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Nah adik-adik, dari judul perikop tadi, Yesus diolok-olokkan. Yesus ketika ditangkap oleh prajurit Romawi di Taman Getsemani, kemudian dia dibawa ke hadapan siapa? Kaisar siapa? Ke Pilatus ya. Kemudian dia disidang di situ. Kemudian dia di hadapan orang-orang itu, dia diolok-olok adik-adik. Kalian ngerti gak sih diolok-olok? Olok-olok itu diledek-ledekin gitu loh. Diledek-ledekin. Ih kamu ini gini-gini. Coba misalnya adik-adik nih ya, adik-adik di rumah diledek-ledek temennya. Ih kamu begini, ih. Sesuatu yang tidak pernah adik-adik lakukan tapi adik-adik diejek. Gimana perasaan adik-adik? Coba deh. Kalau Inang ya, kalau Inang digituin, aduh, sebel banget sih. Aku kan gak begitu, coba diolok-olok. Ayo coba kira-kira gimana adik-adik? Contohnya deh, adik-adik diapain teman? Diledekin, ih kamu gini. Ayo, marah gak kira-kira? Ayo, pasti kita marah ya, pasti kita kecewa, pasti kita sedih. Tapi dalam Matius 27 ayat 27 sampai 31 ini, Tuhan mengajarkan kita untuk bersabar. Tuhan mengajarkan kita bersabar akan celaan orang atau apapun yang menindas kita. Tuhan mengajarkan kita bersabar. Kenapa tuh Tuhan mengajarkan bersabar? Buktinya ketika orang-orang mengolok-olok Yesus, Yesus ada nggak melawan? Tidak ada. Tuhan Yesus tidak ada melawan sama sekali. Dia tidak ada membela dirinya sendiri. Padahal kita tahu dan dia tahu bahwa diri dia benar. Gitu. Kita oke lah, kita semua adalah orang berdosa di dunia ini yang mungkin dosa kita tidak kita sengaja melawan papa mama di rumah, disuruh mama cemberut dulu, terus berantem sama adik. Kita sadar kesalahan kita, tapi Tuhan Yesus itu adalah suci. Dia mau disalib, dia mau diolok-olok untuk menebus dosa Inang
dosa kalian, dosa kita semua. Kita bangga ya punya Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus itu luar biasa. Nah adik-adik, dari perikop ini kita harus bersabar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bersedia untuk disalib untuk kita. Dia sudah menggenapi apa yang firman Tuhan tulis. Dia ingin agar semua yang difirmankan di sini tergenapi melalui Yesus sendiri. Nah adik-adik, mari kita meminta pertolongan Tuhan supaya kita pun bisa bersabar, memberikan contoh yang baik kepada teman-teman, kepada adik-adik di rumah. Kalian juga pasti punya adik-adik dan juga punya kakak, kepada saudara-saudara kalian ya. Kita juga harus bersabar dan juga hormat kepada orang tua. Orang tua itu bukan hanya mama dan papa kita yang melahirkan kita, tapi orang tua bisa juga guru-guru di sekolah, ke guru-guru sekolah minggu, sintua, parhalado, pendeta, dan semua orang yang lebih tua dari kita harus kita hormati. Jadi bukan hanya orang tua saja yang kita hormati gitu. Jadi semua kategori orang tua, siapapun yang lebih tua dari kita harus kita hormati adik-adik ya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Inang berharap kalian rajin mengikuti ibadah online. Sebelumnya Ina akan absen dulu ya di sini karena begitu banyak kalian yang mengirimkan foto-foto tugas ke Inang, juga foto-foto ibadah. Tapi ada juga beberapa anak yang tidak mengikuti kelas horong ini. Jadi Inang harapkan kalian bisa mengikuti kelas-kelas horong ini di minggu-minggu selanjutnya ya. Flora Simbolon bagus, Jepanya Sinaga dia selalu hadir, Abigail, Nathanael, Miselin, Niko Sipayung ditunggu ya kehadirannya ya di video horong ya. Terus juga Leonel Pasca, Alfredo juga, Edo Manurung. Inang tunggu kali kamu di video horong ini, kirimkan tugas jangan lupa ya. Terus juga Riko, Winry, Selomita apa kabar Selo kirimkan tugas ke Inang ya. Juga Ken David juga sila ditunggu oleh Inang, dan juga Kakak Dame untuk tugas-tugas horongnya. Natasha, Nopena, Nopa, Rafael Siagian, Inang tunggu ayo nanti di video horong untuk belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan. Samuel Hutauruk, Tamara ditunggu ya. Johanna Sinaga, rajin mengikuti sekolah minggu, ayo ikuti kelas horong juga. Roland Marbut, ikuti kelas horong ya. Demikianlah adik-adik nama-nama di anak-anak sekolah minggu horong 2. Inang harapkan dan juga Kakak Dame kalian semua dapat mengikuti ibadah online dan juga video-video horongnya. Demikianlah adik-adik sekolah minggu, sekedar info untuk minggu ini dan juga minggu-minggu selanjutnya. Yang guru horong kalian di horong 2 adalah Inang Nenggolan dan juga Bang Jo. Bang Jo dari horong 3 akan dipindahkan ke horong 2 dan Kak Dame akan pindah ke horong 3. Demikianlah info dari Inang hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa atas kerajaan surga, terima kasih atas semua berkat-Mu. Kami baru saja mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan agar senantiasa bersabar Tuhan atas apapun Tuhan yang menimpa kami. Seperti Engkau Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa Engkau pun ketika diolok-olok Engkau tidak marah Bapa. Engkau tidak mendendam Tuhan, tapi biarlah Tuhan kami boleh mencontoh Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik di rumah dalam setiap pelajaran mereka, dalam setiap studi mereka. Terima kasih Yesus yang baik, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Nah adik-adik sekolah minggu, untuk tugas kalian minggu ini adalah sesuai dengan cerita Inang tadi. Kalian pernah tidak diolok-olok oleh teman kalian atau diolok-olok oleh siapapun yang mungkin kalian kenal ataupun tidak kenal kalian kenal. Nah, coba kalian ceritakan apa yang menjadi pengalaman kalian tersebut. Kalian ceritakan dengan jujur ya, apa respon kalian ketika kalian diolok-olok. Apakah kalian marah? Apakah kalian kecewa ataupun kalian menangis? Coba kalian tuliskan dalam buku tugas
tugas sekolah minggu tersebut. Jangan lupa tanda tangan oleh papa dan mama di rumah. Dan juga di sebelahnya atau di bawah kalian gambar sebuah salib ya. Gambar salib, terus kalian ceritakan momen ketika kalian diolok-olok. Dan juga di bawahnya mungkin sikap yang seharusnya kalian lakukan jika diolok-olok tersebut ya. Sudah paham kan tugasnya? Kirimkan ke Inang Ninggolan ataupun juga ke Bang Jo. Terima kasih.